Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah, umat berdendang, Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ma damatil ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz, para guru yang senantiasa kita berfadilah dan berkah ilmunya, jajaran pengurus DKM Sifatul Rahman yang saya hormati, hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan malam pertama bulan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan sehat, nikmat iman dan Islam, nikmat dimudahkan, diringankan langkah kaki kita menuju Allah ini dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan, Qiyamul Lail, di mana Qiyamul Lail itu pahalanya tidak kalah dengan puasa itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita dan juga bentuk dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in dan setiap individu umatnya yang istiqamah dalam menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai nanti. Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Bulan puasa adalah bulan pengendalian. As-shaum, puasa dalam bahasa Arab yakni al-imsak, menahan diri. Penting sekali bagi kita untuk menahan diri dari berbagai godaan nafsu. Salah satu godaan nafsu yang paling besar dalam diri kita adalah amarah. Karena manusia punya potensi besar untuk itu. Dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan sebuah kisah nyata bagaimana seseorang mampu untuk mengendalikan dan menahan amarah. Seorang yang tentu saja sangat kita kenal, salah satu imam madhab 4, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau diundang oleh tetangga beliau untuk memimpin zikir dan tausiah, karena memang reputasi beliau sudah diakui oleh hampir seluruh masyarakat ketika itu. Diundang, datanglah beliau memenuhi undangan tetangga beliau. Begitu sampai di tempat tetangganya itu, ternyata sudah ada orang lain yang menggantikan posisi beliau. Tuan rumah tidak memberitahukan dan kemudian meminta Imam Ahmad untuk pulang. Mohon maaf Imam, sudah ada menggantikanmu dan karenanya silahkan kalau engkau ingin pulang. Kalau saya diperlakukan seperti itu jauh-jauh sampai ke Arab Tengah ini, Ustaz sudah ada yang menggantikan. Saya gedor itu, pintu itu keras-keras, jerat gitu kan. Marah. Imam Ahmad tidak bereaksi dengan marah. Muka beliau terlihat datar, bahkan ada senyum tersungging di situ, sambil mengatakan kalau memang seperti itu saya pamit. Nadanya datar, di bibir beliau tersungging senyum, tidak ada sama sekali nada marah. Kemudian beliau berpamitan. Beberapa waktu kemudian tetangga yang sama kembali mengundang beliau untuk mengisi acara yang lain. Kira-kira kalau Bapak jadi Imam Ahmad sudah pernah
diperlakukan seperti itu, diundang lagi untuk kedua kalinya, datang apa enggak? Enggak. Kurang ajar tuh orang. Capek-capek datang, langsung pulang. Gak dikasih berkat lagi. Apalagi amplop. Anda dikasih amplop begitu juga, maaf Anda belum beruntung. Imam Ahmad diundang untuk kedua kali oleh orang yang sama yang pernah mempermalukan beliau. Kembali beliau datang, dan untuk kedua kali pula diperlakukan seperti di kesempatan yang pertama. Sudah ada lagi yang menggantikan beliau tanpa memberitahukan Imam Ahmad, dan kembali beliau diminta untuk ulang. Muka paras Imam Ahmad tidak berubah. Kalau saya udah hitam begini, ya, marah, ya, jadi abu-abu. Mending kalau abu-abu dong, ada hijaunya, jadi bunglon. Tidak ada sama sekali perubahan pada paras beliau. Beliau kemudian dengan tersenyum kembali. Ya kalau begitu saya pamit. Wassalamualaikum. Tersungging senyum di bibir beliau. Dan ini terulang untuk ketiga kalinya. Di kesempatan yang lain kembali orang yang sama mengundang, kembali Imam Ahmad datang, dan kembali pula beliau dipermalukan seperti di kesempatan pertama dan kedua. Sikap Imam Ahmad tidak berubah, tidak marah, senyum tetap tersungging, nada bicaranya datar. Justru kemudian setelah beberapa waktu tetangganya yang terheran-heran, barangkali tetangganya ini menguji apakah Imam Ahmad seperti yang dibicarakan banyak orang, tidak pernah marah. Datang ke rumah Imam Ahmad sambil memohon maaf, nangis dia di situ. Imam Ahmad berkata, tenang bro, ya, jangan baper gitu dong, kata orang sekarang gitu kan. Baca kok repot karena Gus Dur kan. Justru tetangganya yang kemudian bertanya, wahai Imam Ahmad, sebenarnya hatimu terbuat dari apa sih? Aku memperlakukanmu dengan sangat buruk 3 kali berturut-turut, dan sikapmu tidak berubah. Bahkan sekarang engkau menerima kedatanganku dengan lapang dada, dipeluk, dicium. Orang Arab dicium bapak dan ibu. Saya pernah dicium sama orang Arab. Cowok. Udah gitu bau lagi. Kulit yang nyowok, yang nyium itu. Ya. Coba kalau dicium gadis cantik gitu kan. Saya lari meluk juga itu maksudnya. Ya, orang Arab biasa tradisi cium pipi. Nah, jadi kalau di Arab dicium pipinya jangan lari. Maksudnya kalau dikejar gitu banget. Biasa aja, ya, karena tradisi. Di kita kan jarang-jarang. Nah, kemudian Imam Ahmad menjawab, wahai saudaraku, ketahuilah bahwa aku datang ke tempatmu 3 kali berturut-turut, dan kamu memperlakukanku seperti itu 3 kali pula. Bagiku tidak ada masalah dengan perlakuanmu kepadaku. Bagaimanapun perlakuanmu kepadaku, bahkan lebih buruk daripada yang sudah kamu lakukan kepadaku, aku akan tetap datang memenuhi panggilanmu, memenuhi undangan. Kamu undang aku 100 kali, kalau aku sempat aku akan datang 100 kali. Dan kamu mempermalukan aku 100 kali, maka aku pun akan tetap datang. Karena apa? Karena bagiku bukan kamu yang mengundang, bukan kamu yang mengundang, tetapi Rasulullah SAW yang mengundang untuk datang ke tempat. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetangga. Itu Rasulullah
sikapmu terhadapku, bagaimanapun perlakuanmu terhadapku, aku tidak peduli karena Rasulullah yang mengundangku untuk datang ke tempat. Bisa nggak Bapak begitu? Bisa nggak Pak? Pak. Oh, susah ya Bu ya. Orang sekarang, ya, tokoh masyarakat tidak ditempatkan di depan. Marahnya sampai 1 bulan. Panitia didiemin 1 bulan. Gara-gara cuman tidak duduk di depan karena terlambat. Sudah diisi sama orang lain. Orang lainnya buta sama tuli lagi. Ya, di undang-undang nggak tahu dia. Marahnya sama panitia sampai 1 bulan. Tidak dicium tangannya pada orang terhormat. Ya. 3 hari 3 malam. Itu orang diteror. Nah, di SMS teror. Gara-gara tidak cium tangan. Imam Ahmad diperlakukan seperti ini. Beliau tidak baper. Tidak ada sama sekali rasa bahwa beliau itu diperlakukan. Karena apa? Beliau adalah orang yang mampu memerdekakan hati dan jiwanya dari marah. Mampu mengendalikan jiwa beliau untuk tidak mengumbar amarah itu kepada orang yang memperlakukan paling buruk sekali. Inilah sebenarnya salah satu spirit daripada ibadah puasa. Mengapa kita diminta untuk menahan diri? Menahan diri dari apapun ajakan daripada syahwat dan nafsu. Karena syahwat dan nafsu kita pasti mengajak kepada keburukan. Diajaknya kita untuk tidur terus setiap hari, dari habis subuh sampai maghrib. Tahu-tahu sudah buka. Itu nafsu pengennya begitu. Pengennya nafsu apa? Tidak puasa. Tapi apa? Dapat pahala orang puasa. Ya Allah, parah banget itu. Pengennya orang nanti kalau sudah 15 hari ke sono, ya Bu ya, bukan pergi ke masjid, tapi pergi ke mana Bu? Udah paham, udah apa nih? Jadi semua hal-hal yang enak dan nyaman itulah yang paling disenangi oleh hawa nafsu. Dan karena kendalikan diri. Orang yang kaya jangan pamer. Itu adalah mengendalikan diri. Orang yang miskin jangan mengeluh terus. Ngeluhnya sama Allah, jangan sama manusia. Itu mengendalikan diri. Orang yang ganteng kayak saya, jangan sok ganteng. Ganteng apanya dari Hongkong gitu kata ibu. Kata istri saya Bu, istri saya, suami saya paling ganteng. Jadi nanti orang lain bilang jelek. Istri saya bilang ganteng ya Bu ya. Kayak Imam Ahmad aja cuekin aja, main batuk semua gitu. Orang yang diuji oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, hatinya tidak gelisah, mulutnya tidak berkeluh kesah, perilakunya tidak kacau, itu adalah menahan diri. Orang yang punya potensi untuk melakukan israf, untuk menghambur-hamburkan harta karena dia memiliki semuanya, dan kemudian dia tahan untuk tidak melakukan itu, tapi digunakan untuk kebaikan, namanya al-imsak, menahan diri. Makanya puasa itu pahalanya nggak terhitung. Karena apa? Puasa adalah ibadah di mana orang mengendalikan dan menahan diri. Dan itu sama dengan pahala sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak pernah terhitung jumlahnya. Karena sabar adalah tidak ada batasnya, maka pahalanya pun tidak ada batasnya pula. Kalau ada orang bilang sabar ada batasnya, itu udah nggak sabar. Benar nggak Pak? Kalau misalnya istrinya galak agak sabar, Bu, saya dari dulu ditonjol-tonjol kepalanya mulu, ya. Misalnya dibentak-bentak dulu, sampai kurus kering begini, ya. Badannya mengker karena dibentak tiap hari. Saya sabar, tapi ada batasnya. Kalau sudah ada batas, berarti tidak sabar. Yang sudah punya istri, bapak dan ibu harus bersyukur. Mendingan punya istri galak daripada jomblo. Ada jomblo kan di sini? Menes kalau jomblo itu. Makanya bersyukur, tetap saja istrinya galak bersyukur, suaminya jelek bersabar Bu. Kan ada cerita itu. Suami sama istri. Suaminya masuk ke kamar, istrinya lagi dandan, malam Jumat misalnya. Lagi dandan,
Kata suaminya, "Dek, ya Allah, abang ini beruntung banget ya. Harus banyak bersyukur. Lihat adek dari ujung rambut sampai ujung kaki gak ada jeleknya, cakep semua." Kata istrinya, "Iya, si abang mah syukur," katanya. "Saya melihat abang dari ujung rambut sampai ujung kaki kagak ada gantengnya," katanya. "Kagak ada bagusnya." Kata suaminya, "Ya kalau gitu sabar deh," katanya. "Orang syukur masuk surga, yang sabar juga masuk surga," kata suaminya. Istrinya yang meluk, "Ya juga sih bang, saya harus sabar." Ya Bu ya, insya Allah ya, dengan menahan diri dari hal-hal yang dikehendaki diinginkan oleh nafsu kita dalam berbagai bidang dan aspek, kita akan betul-betul mampu ya, mengimplementasikan nilai-nilai puasa, yaitu al-imsak tadi. Mudah-mudahan sekalipun singkat bisa mulai untuk membangun semangat kita di bulan puasa ini untuk memang tergoda, terpedaya dengan ajakan-ajakan nafsu ya. Karena memang jiwa kita ada dua, ada ruhani, ada jasmani. Jasmani itu paling enak, Pak. Jasmani itu paling enak. Lihat orang cakep ya, maaf, rohani paling enak, maaf. Rohani itu paling enak. Lihat istri orang atau orang lain cakep, paling cuma lihat tuh. Yang jadi biang kerok itu badan kita. Ngajaknya deket-deket nenggol akhirnya. Makanya di bulan puasa ini yang dikebet itu apa? Jasad kita. Betul. Kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berhubungan suami istri. Itu yang paling utama dulu. Nanti kalau itu udah takluk, sudah bisa kita kendalikan rohani itu. Karena biang keroknya ada di badan kita ini. Rohani itu punya mobil, orang bagusnya minta ampun, pengen juga, cuma pengen doang. Ya, tidak akan sampai melakukan sesuatu, badannya akhirnya apa? Rampok. Benar nggak? Jadi jasmani inilah yang harus dilatih untuk bisa mengimbangi rohani kita yang suci dan bersih. Karena itu adalah pancaran Allah, nur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rohani kita nanti yang menang di akhir daripada puasa, sehingga kita menjadi al-aidin dan al-faizin, orang yang kembali suci dari dosa dan menjadi pemenang sejati. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allahumma fiqh la qamastariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tolong Bang, bangun Bang. Punya rumah tidur di Hansip, di Hansip, di pos. Bangun, ayo pulang. Ayo.